Tipis, 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 tips berbisnis. Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast Tips Berbisnis atau Tipis. Oke, sebelumnya aku Hafi Ramadan sebagai Master of Ceremony podcast Tipis kita episode keempat kali ini. Dan di sini aku juga nggak sendirian. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial lagi nih, yaitu Bang Mario yang memiliki bisnis di teknologi nih. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja ya menggali langsung pengalaman nyata dari Bang Mario dan kita dengerin sama-sama cerita-cerita yang menarik dan tantangan yang dihadapi dia. Dan tentu saja berbagai tips ini bisa dipelajari oleh para pendengar, khususnya yang sedang atau ingin memulai bisnis. Supaya para pendengar bisa lebih mengenal, boleh dong Bang Mario sedikit memperkenalkan diri, siapa, dari mana, dan sedang jalanin usaha di bidang apa? Oke, perkenalkan nama saya Mario Arif. Saya di sini sebagai narasumber untuk em, di tipis ini. Kalau usaha sekarang saya sedang menjalani di bidang teknologi. Itu kalau boleh tahu namanya apa ya Bang? Kalau Nama bisnisnya? nama bisnisnya Ya, sendiri saya buat tuh namanya Super M atau Super Mario gitu, biar gampang dikenal. Super Mario. Udah kayak Benar. game-game gitu ya? Nggak, beda-beda. Oh beda. Bisa nggak ceritain tuh gimana awal terbentuknya dan kok bisa sih namanya itu Superstore and Service Mario? Oke. Nah, untuk kalau misalnya pertama kebentuknya itu, awalnya tuh saya tuh emang kayak suka jual beli handphone dari SMP. Hmm. Nah, cuman kayak jual belinya tuh kayak cuman sekedar beli, terus kalau bosan jual, beli, jual, beli, jual. Nah, terus sampai ke titik, ini kayaknya udah kalau misalnya gini-gini terus nggak berkembang sih, nggak bakal ada nama, nggak bakal ada trust, terus ya cuman stuck di situ aja. Jadi ngeberaniin diri untuk nyoba. Nah, sebelumnya itu yang saya jual beli dari SMP itu kebetulan HP Android, Android doang. Kalau yang sekarang itu udah macam-macam, iPhone, kamera, Android juga masih sih. Cuman sekarang itu kebanyakan ambilnya itu iPhone gitu. Hmm. Itu yang aku dengar kan teknologi ya. Berarti Benar. kayak ada servisnya. Itu Oh tuh, iya, nah itu tuh Bang Mario tuh punya latar belakang apa dan punya pengetahuan apa gitu tentang servis-servis gitu. Dari mana belajarnya gitu? nah kalau untuk servis sendiri, saya tuh dari awal emang nggak ada basic apa-apa untuk ngebongkar-bongkar gitu. Jadi emang dari awal ngeraba-raba, terus nyari-nyari modal nyari-nyari di YouTube aja sih sama otodidak gitu. Kalau Oh untuk berarti dari bongkar-bongkar, otodidak. benar. Hmm. Itu proses awal bangun brandnya tuh gimana dan kepercayaan pelanggan itu dari sekedar teman kah atau langsung terbit dari Instagram gimana? Nah, kalau untuk dari awal mula banget tuh, saya tuh sampai sekarang juga masih seringnya tuh kalau untuk jual beli itu di marketplace Facebook. Soalnya emang itu tempat yang memang jangkauannya luas untuk brand yang second. Soalnya saya Hmm. kayak ngerasa kalau misalnya cuma di Instagram doang kayaknya masih belum. Hmm. Nah, tapi kalau dari awalnya itu, awal kebentuknya itu, saya itu sama teman saya satu orang. Jadi kami Hmm. berdua rencana. Tapi dia saya jadikan sebagai partner aja. Cuman di tengah jalan dia kayaknya agak kurang minat di bidang ini. Jadi akhirnya saya lanjutin sendiri aja. Itu untuk awal-awal banget. Itu untuk pembagian income-nya itu seperti apa ya? Kalau pembagian income-nya sendiri itu, kalau misalnya kami kemarin itu di 50-50. Oh, 50-50. Itu per satu 50-50. produk kah atau gimana? Per satu produk. Per satu produk itu income-nya itu 50-50. Ya, keuntungannya dibagi Hmm, 50-50. berarti supply dari store ini adalah marketplace FB. Macam-macam. Ada dari user juga yang kalau misalnya awal banget itu dari marketplace FB mulai ngambil, terus Hmm. ngejual, terus
mulai share di sosial media, ada beberapa kenalan kayak yang di luar-luar kota, nawarin, ngejual. Nah, mulai kita ambil, terus setelah itu jadinya nyampur Hmm. gitu. Nah, oke, lanjut itu kan semua bisnis pasti ada lah ya tantangan terbesar. Mulai waktu awal-awal mulai itu apalagi ya. Nah, Hmm, untuk bisnis Bang Mario nih di teknologi kan, apa sih hmm. tantangan terbesar di masa awal Bang Mario ini buat mulai usaha ini? Kalau misal tantangan awal tuh yang paling berat tuh mungkin bingung sih. Soalnya sama-sama berat nih tantangan awalnya. Yang pertama itu modal. Mm-mm. Terus yang kedua tuh Mm-mm. ilmu untuk kita bisa identifikasi produk tersebut. Contohnya tuh Mm-mm. kayak misal saya ngebeli sebuah iPhone nih, kan saya belinya tuh second. Itu sering banget terjadi kayak ternyata dia bilangnya mulus, nggak ada kendala, terus semua Ya aman-aman benar. aja. Terus setelah dicek, ternyata ada. Nah, itu mungkin struggle sih. Terus waktu awal-awal banget, itu ada kelewatan yang dicek, tapi ada detail kecil yang nggak dicek, itu jadi kerugian yang besar banget. Terus jadi jelek juga sama konsumen yang beli itu, gitu. Oh berarti itu pembagian profit juga bareng, pembagian kerugian juga bareng dong tentunya. Kalau yang kerugian itu kebetulan set- em, dari kalau misalnya ada yang rugi, dari awal rugi itu udah mulai nggak partneran lagi, itu udah mulai saya sendiri. Jadi mulai dari awal Hmm. rugi, saya sendiri. Oh berarti untuk sekarang itu Bang Mario sendiri yang ngehandle store-nya. Kalau handle store ada admin satu, cuman untuk teknisi, terus Hmm. untuk apa ya, ngejual, sebarluasin, itu saya juga ikut. Kalau adminnya untuk handle customer yang chat atau nanya-nanya yang detail. Oh itu digaji tuh. Gaji. Oke, oke. Nah, jadi kan yang aku tangkap itu Bang Mario ini bisnisnya seperti ngambil supply di marketplace FB terus ngejual ya agak-agak susah juga. Da, tapi kan itu banyak lah di luar sana juga yang memiliki bisnis seperti ini. Eh, Nah, yang aku pengen nanya itu apa yang membedakan toko Bang Mario itu dengan kompetitor yang lainnya gitu, yang bisa dibanggakan lah. nah, kalau dari saya sendiri ya nggak tahu kalau misalnya toko lain gimana. Kalau saya sendiri, kalau misal ada konsumen atau orang yang mau beli ke saya, itu pasti saya jelaskan bagaimana kondisi produk tersebut, si detail-detailnya. Misal ada kendala atau ada ini, pasti saya jelasin sedetail-detailnya. Nah, namun misalnya dia make waktu dicek aman-aman aja, terus setelah kira-kira seminggu atau sebulan ada masalah, itu pasti saya garansi. Kayak contohnya ada kemarin mahasiswi Telkom apa, dia beli iPhone. Nah, waktu cek di saya aman, nggak ada kendala. Namun setelah seminggu ternyata ada masalah pada bagian baterai. Terus dia Mm. marah-marah, maki-maki, bilang monyet, lu nipu segala macam. Terus saya kaget dong. Aduh, nah, Mm-mm. setelah setelah dapat maki-makian itu, sebenarnya saya nggak langsung apa atau gimana, langsung saya datangin, langsung diganti aja di tempat servis yang terdekat. Soalnya waktu itu orangnya butuh cepat. Nah, jadi Mm-mm. setelah saya ganti, no, nominalnya waktu itu jauh banget dari keuntungan, malah rugi besar waktu itu. Tapi Mm-mm. tetap saya ganti, soalnya untuk ngejaga nama juga. Gimana kalau misalnya dia Nah, viralin ya, udah ya benar pasti. benar benar. Nah, terus setelah saya ganti, makasih ya Mas, diganti ada pertanggungjawaban, nah, gitu. Mm-mm. Gak cuman Oh di, berarti oh berarti untuk store Bang Mario ini punya garansi ya untuk punya barang yang dijual garansi. dan juga yang diservis. Yang diservis juga. Bener banget, kalau yang di servis juga. Itu kira-kira berapa lama Em, durasinya?
kalau misalnya mesin atau penggunaan biasa, misal kayak tiba-tiba mati atau gimana, itu 1 bulan. Cuman kalau misalnya ada masalah dalam seminggu ini HP tiba-tiba mati atau apa, boleh balikin unitnya. Namun yang sebulan Oh, itu pasti saya perbaiki part yang rusaknya aja. Kecuali kerusakannya itu terjadi dari kesalahan customer itu sendiri. Itu dari Kayak mana misal, taunya itu kesalahannya? misal kayak dia bilang LCD-nya pecah atau kayak tiba-tiba baterainya tuh rusak atau gimana. Kalau misalnya LCD nggak mungkin tiba-tiba pecah ya, nggak mungkin lagi kita Iya pakai benar. terus tiba-tiba pecah, nggak mungkin. Nah kalau misalnya untuk baterai dan part-part lainnya itu bisa dilihat di analistik atau ada software di Windows, itu bisa kita lihat gimana penggunaan usernya gitu. Apakah Hmm, barbar atau kayak apakah dia main sambil di charge terus gitu, atau dia pakai charger yang nggak original, itu bisa kita identifikasi dari situ. oke. Berarti untuk garansi di store Bang Mario itu sebulan ya? Sebulan. Sebulan. Untuk sistem kerja teknisi itu di tempat Bang Mario itu seperti apa sih? Apakah semuanya itu in-house atau bisa di mana-mana aja? Nah, kalau misalnya servis, kebetulan kalau misalnya part yang berat-berat kayak harus ngangkat mesin, itu kan perlu colok-colok em, colok-colok mesin yang untuk manasin, untuk nyolder. Nah, jadi itu harus di rumah. Tapi kalau misalnya kayak kasus-kasus ringan kayak misalnya ganti LCD atau ganti baterai, ganti part-part yang nggak berhubungan sama mesin, masih bisa digunakan pakai obeng, itu bisa di mana aja. Hmm, oke. Untuk prosedur ketika ada komplain pelanggan itu bisa ngubungin sosial media apa aja kalau boleh tahu nih? Nah, kalau untuk sosial media sendiri, itu saya ada Instagram, namanya Hmm. superm.id. Nah, itu bisa, superm.id. Note ya ya, teman-teman. nanti Instagramnya boleh follow ya. Siap, Terus siap, siap. di chat di situ, kira-kira sebelumnya pernah beli, terus kendalanya apa. Nah, lalu langsung di take over sama admin, langsung dikonfirmasi, ditanyain kenapa bisa gini gini gini. Nah, kalau misalnya udah cocok, mungkin bisa langsung kita kerjain. Nah, gitu sih. Berarti untuk store Bang Mario sendiri itu masih mencakup di Instagram, belum ke Shopee atau Tokopedia. Kalau misalnya Shopee dan Tokopedia itu ada, tapi Oh ada. Mas ada. Kalau seringnya itu penjualan tuh di Tokopedia, cuman ada beberapa yang dia nggak punya Tokopedia, kami sediakan Shopee juga. Hmm. Kalau misalnya Shopee itu kadang seringnya tuh barang-barang kecil kayak RAM, SSD, terus HDD atau kayak part-part kamera itu lewat Shopee. Dan biasanya kalau misalnya sering ini kan orang Bandung, cuman dia tuh malas ke Bojongsoang. Misalnya dia tinggal di Benar. Kopo yang belasan kilometer gitu. Itu dia pasti mintanya rekber lewat Shopee supaya diantar sama kurir, terus dia bisa cek. Nah, kalau misalnya menurut dia cocok, ya udah. Kalau misalnya menurut dia nggak cocok, bisa dikembaliin gitu. Tapi kalau misalnya Hmm. yang kayak nominal-nominal besar, nominal di atas 5 juta, itu pasti lewat Tokopedia. Hmm. Untuk toko abang sendiri nih punya collab nggak sih kayak kolaborator? Misalkan contoh kita ambil contoh yang seperti tadi yang ada garansi dia minta cepat. Nah mungkin aja dari abang punya kolaborator gitu ke teknisi yang lain gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, mungkin kita tuh kalau misalnya yang benar-benar butuh cepat banget, apalagi kalau spare part kita nggak ready untuk pergantian atau apa, itu biasanya kita alihkan ke iColor. Karena yang paling dekat dari sini tuh iColor. Sama dia kasih Hmm. garansi berbulan-bulan juga untuk partnya. Hmm. Nah, gitu. Oke. Itu gimana sih cara Anda tuh nentuin harga jual beli produk tuh kayak gimana? Nah, kalau untuk yang pertama tuh kita lihat pasaran. Pasaran Mm-mm. kira-kira
lihatnya itu bisa di Tokopedia, bisa di Shopee, bisa di Facebook atau di Instagram, itu banyak. Nah, terus kita kalau misalnya iPhone kan dia ada yang resmi Indonesia, ada yang internasional, ada yang macam-macam, ada yang WiFi only juga, yang SIM-nya kelok gitu-gitu. Itu beda-beda pasarannya. Kalau misalnya untuk kita nentuin sendiri, pasti kita lihat Shopee, Tokopedia, sama FB sih untuk apa ya, patokannya lah. Makanya. Mm-mm. Mm-mm. Namun kalau Eh, misalnya, ya gimana? boleh dilanjut. Nah, kalau misalnya orang mau ngejual, misalnya konsumen atau kayak yang lagi COD, terus dia mau ngejual, itu pasti kita ambil di bawah pasaran. Misal kalau misalnya Oh, ada unit dia jual pasaran, contohnya iPhone 12 5 juta, itu pasti pasarannya 5 juta. Itu pasti kita ambil di bawah pasaran. Karena kita ini mau ngejual ya. Kalau ngejual kan hmm, namanya mau cari untung, apalagi kita kasih iya. garansi lama. Nah, terus itu kadang ya mereka juga terima-terima aja, soalnya ya wajar, bukan jual ke sesama user gitu. Ya. Cari harga bundir ya. Bisa bisa. Untuk nampung-nampung yang BU bisa. BU bisa. Oke. Bisa. Untuk Store Mario ini nih sering ngadain promo nggak sih atau diskon? Ini kan salah satu strategi bisnis juga. Hmm. Nah, Ada. nah kalau misalnya untuk promo dan diskon tuh, kita tuh dengan kita ngambil harga di bawah pasaran, kita tuh juga pasti jual harganya di bawah pasaran tersebut juga, supaya barang itu lebih cepat orang minat, lebih cepat laku juga. Jadi Nah, win-win lah. Kalau misalnya diskon mm, tuh paling misal kita udah tetapin harga nih di store. Nah, diskon tuh paling misal dia kayak mau nego 100, 200 atau kayak dikirim, bisalah nego. Jadi harganya tuh nggak tetap. Nah, kalau misalnya mm, diskon lagi, kadang kayak Tokopedia atau Shopee itu kan ada voucher atau diskon berapa persen. Itu pasti kita tawarin di deskripsinya. Kalau misalnya via Tokopedia nih ada 10%. Kayak kemarin ada yang beli laptop ROG, mm. laptop Lenovo apa ya? Lenovo LOQ. Dia belinya harga 13 juta. Cuman karena di Tokopedia-nya ada diskon, dia jadinya cuman bayar 11.500.000. Oh iya iya Ya, iya bisa bisa. tetap ke kita tetap 13 juta, tapi dia dapat diskon. Nah, Apalagi gitu. tanggal kembar ya Mas ya. Benar-benar. Itu juga sering tuh orang yang nyari-nyari. Nah, tadi kan Abang sendiri punya medsos nih, namanya store apa tadi storemario.id. Ya, super Ah, underscore m.id. super underscore M.id. m.id. Nah, peran media sosial dalam pertumbuhan bisnis Abang tuh kayak gimana? Perbandingannya tuh sebelum menggunakan medsos dan sesudah menggunakan medsos. Nah, sebelum gunain medsos nih, menurut saya dampaknya cukup besar ya. Karena sebelumnya kan saya kayak cuman jual ke orang yang random. Terus setelah kita ketemu, setelah transaksi, ya udah, kita nggak bakal ketemu lagi. Atau kami nggak akan bakal komunikasi lagi. Nah, semenjak saya punya brand atau toko lah ya istilahnya, orang tuh kalau misalnya ada yang mau ngejual, jadi ke saya. Ada yang mau ngejual lagi, nanyain. Atau kayak dia punya teman atau dia punya saudara, ini ada teman apa, bisa nampung nggak? Bisa. Nah, terus Hmm, kita tuh jadi juga punya branding bahwa produk yang kita jual tuh nggak salah-salah. Kayak kalau di ya, Instagram saya kan saya buat testimoninya tuh, ini udah sold atau apa, atau ada perbaikan. Jadi orang benar-benar. tuh bisa dia lihat di Facebook, oh ini gini gini gini. Nah itu kan 50-50. Nah Iya. setelah dia masuk ke Instagram saya, dia lihat, oh ini bagus, jualannya niat. Terus ada garansi juga. Jadi itu jadi sebuah branding untuk membuat keyakinan customer gitu. Mm, Oke. Gimana sih Anda ngelihat perkembangan pasar smartphone ya, smartphone Ya, bekas di Indonesia gimana? kalau misalnya saya ngelihat perkembangannya tuh
mungkin kalau yang paling harganya stabil itu di menurut saya iPhone sih. Soalnya dia iPhone harganya stabil. harganya paling stabil. Kalau misalnya turun juga turunnya nggak sampai yang berjuta-juta. Contohnya kayak kenapa gitu? Soalnya iPhone tuh keluarnya dia kan cuma 1 tahun sekali. Sedangkan Android dia bisa dalam 1 bulan keluar 2 unit di brand yang sama. Tuh, Hmm, kayak misal oh gitu. kita bandingin aja lah. Sekarang aja udah ada HP baru yang harganya 1,5 juta. Merek apa itu ya? Itel atau apa gitu? Tahu nggak Mas? Nah, terus Nggak tahu. kita bandingin sama iPhone. Infinix, tahu kalau Infinix? Infinix tahu. Infinix. Nah, itu kan ada harganya 1,5 jutaan yang baru. Kita bandingin sama iPhone 8. Harganya tuh lebih Mm-mm. mahal iPhone 8. Oh, oh iya. Bener. Padahal udah Kalau lama iPhone, loh. iya. Kalau misalnya sekarang iPhone 17 mau keluar, nah berarti udah 9 tahun. Terus harganya masih lebih mahal. Nah, Mm-mm. itu sih. Kalau misalnya saya lihat untuk pasar kedepannya sih, kalau misalnya untuk iPhone bagus, untuk Android juga bagus, cuman Android ini nggak bisa kita hold lama-lama. Mm-mm. Minimal dalam 2 minggu harus sudah kejual. Soalnya bisa aja dalam 2 minggu lagi harganya itu turun, bisa turun Oh begitu. ratusan. Iya benar. Hmm. Jadi tantangan utama dalam bersaingnya itu dengan toko besar atau brand resmi itu kayak gimana? Nah, kalau misalnya brand resmi dan toko besar itu agak mungkin kalau misalnya yang udah beli dan udah pernah beli ke saya, itu pasti bisa Mm. bedain. Kan kalau misalnya toko besar tuh di luar toko resmi ya kayak iBox atau Digimed, itu kan Ya. mereka harganya sama semua. Kalau misalnya toko besar, secondnya tuh bisa lebih mahal 1 juta atau bisa 500 ribu lebih mahal daripada toko saya. Karena kalau yang nama-nama besar tuh mereka pasti banyak operasionalnya lah, kayak toko, terus buat karyawan-karyawannya ada banyak. Oh Nah, ya. makanya kenapa saya bisa jual lebih murah gitu. Oke, oke. Menurut Bang Mario sendiri nih, faktor apa sih yang paling menentukan keberhasilan eh, usaha Bang Mario? Kayak usaha teknologi. Nah, yang pertama kalau menurut saya sih ilmu sih. Kalau misalnya kita mau berusaha di bidang teknologi tuh, kita benar-benar harus nyelam ke bidang tersebut. Apalagi kalau misalnya bidang teknologi. Kalau misalnya kita nggak ngerti, terus yang mau beli mau nanya apa, nggak jawabnya nggak tahu, dia kan jadi nggak percaya. Apa nggak tahu? Ini nggak Mm-mm. tahu. Nah, Apalagi teknisi terus ya. benar banget kalau misalnya dia tanya Mm-mm. bisa gini-gini nggak, terus kita jawabnya nggak tahu. Gimana trust mereka mau Benar, ke benar. kita? Nah, Mm-mm. Tapi pendapatan Bang Mario selama menjadi apa sih penjual dibandingkan dengan menjadi teknisi besar mana? kalau misalnya itu tetap jual sih, jual produk Jual tetap. ya. Kalau misalnya Hmm, teknis itu ada aja, cuman nggak sebesar kita ngejual produk. jual. Mm-mm. Mm-mm. Gitu-gitu. Nah, jadi tadi kan Bang Mario sendiri jelasin Bang Mario sendiri jadi teknisinya, cuman Bang Mario aja. Benar. Apakah kedepannya itu ada pengen ngerekrut teknisi baru dan apa aja tuh syarat-syaratnya kalau kalau ada? Rencananya memang ada teknisi yang fokus di bidang mesin, yang fokus ke Mm-mm. angkat mesin, perbaiki mesin. Nah, soalnya ini kan kita nih masih kuliah ya. Kalau misalnya Mm-mm. ngerjain mesin gitu nggak bisa cepat, terus nggak bisa ngasal-ngasal. Nah, jadi Benar. mungkin saya bakal nyari orang yang betul-betul dia ahli di bidang tersebut, yang betul-betul bisa kerjain lah. Kalau misalnya kriterianya sendiri, minimal ada sertifikat service lah kalau misalnya saya nyarinya. Sertifikat servis ya. Sertifikat service. Oh, berarti kedepannya Store Mario ini akan mengelola secara tim lah ya. Bisa dibilang kayak gitu. Mungkin bakal diperluas jangkauannya sih.
perluasnya. Nah, Iya. untuk itu gimana Bang Mario sendiri melihat pandangan ke depan tentang tantangan terbesar dalam mengelola timnya tuh kayak gimana? Kalau misalnya untuk ngelola tim, tantangannya mungkin kepercayaan sih. Kalau Percayaannya misal, ya sama kepercayaan jujur. untuk tim, ya jujur, sama lah itu ya. Kalau misalnya kita punya Hmm. pekerja yang nggak jujur, tapi skillnya bagus, kalau dari saya mending kerja yang biasa-biasa aja, tapi dia orangnya jujur. Soalnya itu resikonya besar banget. Apalagi Hmm, misal dia lebih paham, dia bisa ngibulin kita lebih parah lagi. betul. Oke. Tadi sekilas aku lihat Bang Mario ini masih studi di kampus. Ya, Nah, untuk itu gimana sih cara Bang Mario itu nge-handle bisnis Bang Mario ini selagi Bang Mario juga ngampus nih studi gitu. Gimana tuh? oke. Kalau misalnya itu jujur, menurut saya, apalagi di bidang yang saya dalami di bisnis itu, menurut saya agak keganggu. Kuliah itu Mm-mm. agak agak mengganggu karena kita fokusnya itu jadi kebaginya tuh susah. Nah, Hmm. terus di bidang teknologi soalnya nggak fleksibel, kita nggak boleh asal-asalan kan. Nah, jadi menurut saya untuk bisa menghandle bisa, cuman mungkin kuliahnya jadi agak kurang optimal. Nah, mungkin Mm-mm. mungkin itu memang kekurangan saya aja ya. Mungkin banyak orang yang tetap bisa dia nyimbangin antara usaha sama kuliah. Tapi kalau misalnya saya sendiri, saya ngerasa itu berat banget, Benar banget ya. berat Ada banget. nggak saran untuk orang di luar sana yang pengen mulai bisnis tapi mereka juga sedang study gitu di mana? Kalau saran dari saya tuh nggak apa-apa coba aja, tapi jangan Hmm. sampai ngeganggu fokus utama kamu. Manajemen time ya. Iya, harus bisa time management yang baik lah. Hmm. Oke. Untuk nah eh untuk store Mario ini tuh punya target nggak sih? Target kayak jangka pendek atau jangka panjang gitu. Visi lah, visi dan misinya. Kalau visi dan visi saya ke depannya tuh, saya mau toko saya ini bisa apa ya? Nah, sebelumnya mungkin saya spill dikit ya. Nah, ini Boleh, kan boleh. saya masih ngambil unit ini dari konsumen, dari orang atau dari siapa. Nah, itu kan dia paling jumlahnya satu atau dua atau berapa. Nah, rencana saya ke depannya nih, saya ingin ngambil unit dari luar negeri yang sekali banyak. Mm-mm. Kebetulan saya kemarin di waktu libur yang tahun kemarin, saya itu ada pergi ke Batam untuk apa Ya. ya, cek ombak lah bahasanya cek ombak. Kira-kira kalau misalnya ngambil 50 unit berapa, 100 unit berapa, terus jalur distribusinya tuh lewat apa. Soalnya kan Nah. nggak mungkin kita bawa 50 iPhone lewat pesawat, ditangkap sama bandara tuh. Mm-mm. Mungkin saya rencananya bakal apa ya, dalamin kira-kira gimana caranya itu untuk ke Hmm. depannya. Kalau caranya mungkin udah dapat, cuman untuk realisasikannya masih belum terlalu optimal karena cost untuk em, ngelakuin hal itu agak untung-untung, cuman untungnya tuh lebih kecil karena costnya sangat besar. Saya lagi cari hal lain atau cara lain supaya costnya lebih kecil, namun bisa terrealisasikan dengan baik. Oke. Kedepannya untuk store Mario ini ada rencana buka offline store-nya nggak? Launching. Ada rencananya, cuman Kapan untuk tuh visinya? Kapan lokasinya tuh? tuh masih belum tahu ya. Kalau misalnya toko Mm. memang ada rencana untuk buka. Kalau kapannya masih belum tahu sih. Daerahnya di mana gitu? Di kota Nah, mana gitu?
Itu masih yang agak bingung antara di kampung saya atau di sini, soalnya dua-duanya sama-sama strategis sih untuk bisnis kayak saya ini. Cuman Tapi nanti ada rencana. ada rencana. Oke. Oke, kamu Store Mario ini tuh untuk Bang Mario sendiri ada ketertarikan lagi nggak kayak ngembangin produk lain Nah, seperti aksesoris atau gadget lainnya gitu. nah, kalau misalnya saya rencananya tuh punya rencana untuk buka produk makanan sih, kayaknya menjanjikan, ingin coba di sini. F&B, Ya, apa tuh kalau boleh di-spill tipis? aduh, Biar bisa langsung promosi masih kan di sini. belum ada sih. Kalau misalnya produk, mungkin kayak produk yang sering sekarang atau yang mainstream, mungkin kayak dimsum atau makanan-makanan jajan-jajanan lain kayak green tea atau matcha itu yang lagi viral-viral. Cuman masih Iya, iya. rencana aja. Pengen nyoba aja gitu. Apa gimana sih rasanya? Nah, aku tuh kepo dikit, pengen tahu aja kayak gimana sih Bang Mario sendiri tuh ngenilai handphone tuh handphone bekas nih ya sebelum Ya. memutuskan untuk membelinya tuh apa aja yang dipertimbangkan kalau boleh tahu nih. Yang pertimbangkan tuh yang pertama tuh fungsinya. Kalau handphone, Mm-mm. yang pertama kita lihat, kita hidupin layar. Apakah layarnya Nah, kira-kira masih berfungsi? ya. Kalau ketika dia berfungsi, kita pastiin lagi apakah layarnya ini masih original. Nah, lalu kita Betul. cek lagi dari semua fungsinya, bisa dari fungsi kamera, fungsi speaker, suara, bagaimana handphone itu ketika dipakai, baterainya, apakah dia masih optimal atau enggak. Kalau misalnya semua itu sudah dites dan sudah bagus, kita pertimbangin untuk ambil. Nah, namun ketika kita dihadapin sama handphone yang kira-kira ada minusnya sedikit, atau layarnya kayak udah nggak original atau apa, itu ada kemungkinan kita tetap ambil, cuman itu pasti di bawah pasaran atau di bawah deal harga yang sebelumnya kita udah deal sebelum ketemuan. Mm-mm. Nah, nah kalau misalnya kayak ada minus kayak baterainya harus diganti atau LCD-nya sudah pernah diganti, itu pasti kita ambil juga karena nggak masalah ya, cuman ada mungkin beberapa fitur atau fungsinya yang agak menurun sedikit, tapi tetap kita ambil di bawah pasaran, kita sesuaiin aja. Nah, Mm. gitu. Dalam bisnis ini tuh aku kira dan aku mengira mungkin ada juga yang beberapa menemui pelanggan-pelanggan yang kayak anomali gitu. Ada nggak kira-kira? Aduh, Kira-kira Bang itu Mario nggak tuh gimana? terhitung, nggak Itu gimana terhitung. pendekatan Bang Mario itu menghadapi pelanggan-pelanggan yang seperti itu? Nah, kalau pelanggan yang kayak gitu tuh tipenya tuh ada dua. Yang pertama dia di chat anomali, lalu yang kedua pas ketemuan anomali. Contohnya kayak misalnya di chat, saya jual, oh ya ini ada langsung unitnya, boleh. Mm-mm. Nih, saya Promosi? jual Oh enggak? nih Oh, promosi. iPhone 14 Mm-mm. Pro. Ini dijual Ini nih. ini dijual. Oke, Nah, ada yang minat langsung ya. boleh, boleh. Nah, terus saya jual di market, di sosial media, saya jual di Hmm. harga 11 juta, terus dia nawar, "Bang, 5 juta bisa nggak?" Terus kayak kita ngelihatnya itu aja kayak udah, ya Tuhan, ini orang atau apa? Terus kadang balasnya kayak, ya kalau misalnya masih keadaan kita lagi baik, nggak bisa bang, karena netnya segini. Tapi Nah, kalau terus keadaan kalau nggak baik itu gimana? kalau misalnya udah males, ambil aja bang. Oh ya serius, ambil Oh, hikmahnya, ambil wudhu terus sholat, kadang gitu. Nah, terus kadang kalau misalnya di ketemuan gitu ada juga yang dia cek, dia misalnya mau beli unit saya, terus dia kayak bilang ini minus apa segala macam, yang dealnya harganya harusnya 4 juta, 3 juta deh. Kadang dia udah ngecek sejam, ngecek terus gitu kan ngajak ribut juga. Nah, ya. kadang saya kalau nanggapinnya gitu, ini aja, kalau misalnya mau ambil, kalau misalnya nggak mau nggak usah gitu.
Itu sih. Tapi Bang Mario sendiri pernah nggak sih nemuin barang yang ilegal gitu, hasil curian? Kayak gimana tuh nanganinnya? Ah, pernah. Oh pernah. Pernah. Dia kalau misalnya iPhone, kalau misalnya hilang kan bisa di-lock tuh iCloud-nya. Dijual. Ya. Bang, bisa jual. Ini enggak. Terus saya lihat iCloud-nya ke-lock. Kenapa ini ke-lock? Lupa iCloud-nya. Tapi tulisan di itunya, balikin HP gue. Terus ada nomor WA 08 gini-gini. Ini Bang. Kurang bersih mainnya ya. Iya, Kurang terus bersih ya. kayak dia bilang, enggak Bang, ini iCloud yang sebelumnya. Apalah, banyak alasannya. Terus kayak, saya bilang, enggak sih. Tapi enggak saya bilang kalau misalnya dia itu maling. Ya. Saya nolak baik-baik aja. Gitu. Ada juga ya pengalaman kayak gitu. Aduh, banyak sih kalau itu. Oke, untuk Bang Mario sendiri ini, menurut Abang nih ya, kualitas Ya, utama yang harus dimiliki oleh pemilik bisnis smartphone itu apa? selama kita jujur. Jujur ya. Jujur. Udah, kalau misalnya kita jujur, kita apa Hmm. adanya, kasih tahu, itu pasti orang kayak bakal stay di kita, terus bakal nyari kita lagi. Soalnya kita tuh orangnya jujur, apa adanya kasih tahu. Kalau misalnya ada kendala kasih tahu. Nah, terus kita tuh sebelum kita mulai bisnis atau mulai sesuatu, kita harus pelajari bisnis tersebut, dalami betul-betul dalam. Gak bisa kayak kita mau mulai, kita punya uang contohnya puluhan juta, tapi kita nggak pernah masuk ke bisnis tersebut. Itu jangan. Mending coba kecil-kecil dulu, jangan langsung all in kalau misalnya punya modal, dalamin dulu. Kalau misalnya sekiranya udah siap, baru masuk ke Hmm. tingkatan yang berikutnya. Tapi pernah miss atau Bang Mario sendiri punya kesalahan terbesar apa yang pernah dilakuin tuh selama jalanin bisnis ini? Kalau kesalahan sih, em, kadang yang sering itu apa ya? Oh nggak ada kesalahan nih? Hmm, Ya udah nggak apa-apa, nggak ada kesalahan. Kesalahan Saya mungkin sempurna. ada, enggak. Pasti ada kurangnya. Kesalahannya tuh kadang paling di itu sih, misal kan saya ngambil dari orang juga, terus orang tersebut bilangnya Ya, barangnya bagus, terus saya cek juga iya. bagus. Nah, kadang ada miss-miss kecil ketika saya udah jual ke orang lain, baru itunya kelihatan, cacatnya tuh baru kelihatan sama user tersebut. Nah, baru dia Hmm, bilang, Bang, ini kenapa gini. Saya nggak tahu. Terus karena yang sebelumnya bilang aman, terus saya cek juga aman, ternyata ada miss kecil banget. Itu waduh. dia jadi marah-marah, dia jadi minta ganti, dia terus trustnya hilang ke saya, terus jadi mikir jelek ke saya, mau nipu segala macam. Itu sih mungkin kesalahan-kesalahan kayak gitu. Tapi untuk antisipasinya sendiri, saya tanggung jawab. Nggak pernah nggak tanggung Hmm, jawab sekalipun. keren. Salut saya. Oke, mungkin karena ngeliat waktu ya, ini last Iya, question lah ya. oke. Nah, kalau misalkan bisnis ini tuh nggak tiba-tiba aja gitu, nggak relevan lagi, apa rencana cadangan yang Bang Mario punya? Nah, rencana saya ya. Kalau misalnya ini kan saya jual yang besarnya tuh jual produk, fokusnya di jual produk, jual beli ambil. Nah mungkin kalau misalnya ini udah nggak relevan lagi, mungkin saya tetap di bidang ini, cuman saya akan fokus ke bidang fixing atau service. Soalnya kadang produk itu memang bisa nggak relevan lagi, tapi kalau jasa itu pasti bakal digunain sampai kapanpun. Nah, kalau Hmm, misalnya udah kira-kira nggak cocok atau apa, mungkin saya bakal coba bisnis lain sih. F&B kira-kira, apa ada Masih nggak tahu, rencana lagi? tapi Oh pengen masih belum nyoba, tahu ya. ya pengen nyoba yang lain lah. Oke deh. Oke, karena udah di penghujung waktu, terima kasih atas kesempatannya dan meluangin waktunya ya Bang Mario. Oke. Juga untuk teman-teman atau viewers kalian yang punya kendala HP-nya, smartphone-nya atau apapun, atau mungkin pengen beli ataupun jual smartphone atau barang-barang apapun ya, bisa kontak ke Super
Apa namanya tadi? super_m.id. super_m.id Instagram. Ya, di Oke sini ya. guys, di sini. Oke, mungkin sekian gitu aja yang bisa Oke. aku sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Bye.